Ya! Gila. Ini gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gila. Ini benar-benar gila. Gila segila-gilanya. Emang ada yang segila ini? Prabowo the best. Menteri-menterinya the best. 1, 2, 3, 4, 5 mulai bermunculan. Menteri-menteri yang top. Menteri-menteri yang the best. Ayo, para koruptor, kalian mau lari kemana? Tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi kalian. Mau diar kon. Gini, apa sih pagi-pagi teriak-teriak? Iya, karena saya ingatkan, ternyata hari ini Jum'ah. Jangan lupa ya, untuk bersedekah, kita Jum'ah berkah semampunya. Jangan lewatkan Jum'ah berkah hari ini. Yeay! Supaya kontennya tambah berkah, kita coba simak video yang satu ini. Check it out. Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya, keputusan. Januari, sekarang sudah bulan 11. Tapi ini tidak sampai. Tambahan 100%. Bapak ada HP? Ada. Biasa chat-chat? Dengan? Kemanapun? Kami belum pernah. Tidak. Enggak pernah lihat di situ bahwa pupuk sudah ditambah 100%? Belum ada. Pak Dirut, cek langsung. Kesulitannya sampai hari ini mau tanam jagung nggak jadi karena pupuk belum ada tersedia. Oke. Pak Dirut. Siap. Diam ya, diam. Jangan. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Siap. Sudah copot deh. Siap. Copot. Ini perintah. Sudah copot. Copot. Cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot. Ya. Enggak, ini perintah. Enggak boleh ditawar. Udah, selesai. Terus kemudian yang kedua Pak Menteri. Cukup. Udah, aku copot. Titik. Aku minta daerah nanti kepala desa dicek. Bapak kepala desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah, insya Allah manajernya dicopot. Enggak bisa ditawar. Biar. Coba ulang, putar ulang lagi. Putar ulang. Itu putar ulang. Videonya putar ulang. Perhatikan di belakang Menteri Pertanian Pak Amran, itu Dirut Pupuk Indonesia. Putar ulang. Sekali lagi, ya. Perhatikan orang yang berdiri pakai baju putih di belakang Menteri Pertanian yang lagi sibuk telepon. Yang lagi sibuk telepon, ya, kelihatan sibuk telepon. Tiba-tiba dipanggil oleh Menteri Pertanian, Pak Dirut, sini, Pak Dirut. Instruksi dari bulan 1 sampai bulan 11 belum juga selesai dilaksanakan dengan tuntas. Padahal penambahan kuota 100%. Ntar gua jelasin detail nih ya. Permainan orang-orang ini tak jelasin detail nanti nih. Di atas panggung, Menteri Pertanian meminta manajer dari Pupuk Indonesia dipecat karena nggak becus kerja. Dia membela diri, udah. Nggak ada alasan. Udah 11 bulan nggak ada alasan. Biar. Adakah pemandangan seperti ini sebelumnya sepanjang Republik berdiri? Ada nggak? Apalagi dibanding Menteri Pertanian kemarin itu. Aduh, gila itu mah. Adakah pemandangan seperti ini Anda saksikan memecat orang di atas panggung sepanjang sejarah Indonesia berdiri? Biar. Ini yang dinamakan bersih-bersih. Sebelumnya Menteri Pertanian sudah memecat 2 direkturnya. Karena yang satu terbukti menerima fee atas proyek-proyek di Mentan, ada yang 800 juta, dan satu lagi 10 M. Biar petani menjerit, petani menangis, dikorupsi oleh para pejabat kementerian.
Ini belum menterinya yang kemarin. Ini gila semuanya ini. Gila. Langsung dipecat seketika itu juga. Nggak perlu pembuktian. Ini gua banget ini. Ini gua banget ini. Panggil, tanyain, ngaku, pecat. Nggak perlu barbuk. Nggak ada barang bukti. Baru barang bukti setelah proses hukum. Pecat dulu yang penting. Beda dengan otak yang memang orang-orang korupsi juga dasarnya. Atasan-atasan yang memang mereka juga koruptor dasarnya. Dia nggak akan dipecat sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini mah on banget bagi saya. Ini on kalau orang kayak begitu. Makanya kan banyak koruptor melenggang karena seperti itu tindakannya. Ini gua banget ini. Bang Andi, gua panggil Bang Amran Andi. Hello. Nah, ntar kalau mau pengen tahu Bang Andri, distributor nakal, distributor pupuk nakal, gua juga banyak tahu nih, Bang. Ini gua banget nih. Gila, ini cara cerdas. Ini yang namanya kerja eksekusi. Nggak omon-omon. Nggak banyak cerita. Kalian mau beralasan apa lagi? 11 bulan. Masih manajernya di atas panggung. AEU. Mau menjelaskan. Udah. Nggak ditawar-tawar lagi. Udah. Mau tiar nggak? Ya mau tiar lah. Masa enggak? Ya! Mau tiar. Bang, abang itu jangan sambil ketawa lah. Ketawanya itu bisa berarti mengandung penghinaan loh, Bang. Iya, emang. Gua sih tidak bermaksud menghina. Gua hanya ketawa aja. Memang mencoba saya bawakan dengan cara ketawa. Tapi tape ketan. Kalau orang-orang yang bersinggungan merasa terhina, ya udah pas. Ya! Pas. Berarti mengena ini namanya. Dan Mak Jeleb. Ya, Amran ini gila ini. Bang Andi! Gue panggil Bang Andi aja. Lebih keren ini. Wow, Anda keren. Anda top. Sepanjang Departemen Pertanian ada, sepanjang Kementerian Pertanian ada, Anda yang paling top. Anda yang paling top dalam sejarah pertanian Indonesia. Kalau ada presiden pertanian, gue angkat jadi presiden pertanian ini. Ini namanya eksekusi. Nggak banyak alasan, nggak bertele-tele. Udah cukup dikasih kesempatan. Nggak benar, nggak becus, pecat. Kalau pupuk Indonesia atau BUMN pupuk sudah bisa dikendalikan oleh Menteri Pertanian, ini baru benar sistem. Kalau dulu kan enggak. Dia under BUMN, di bawah Menteri BUMN. Kalau ada apa-apa, Menteri Pertanian hanya bisa koordinasi dengan BUMN. Nggak bisa ngamuk-ngamuk seperti sekarang. Pupuk itu, ini makanya nggak pernah beres nih masalah pupuk di Indonesia. Perusahaannya, produksinya di bawah BUMN. Ya, peredarannya di bawah perdagangan, diatur oleh Kemendak waktu itu. Ya, yang ngatur, yang menggunakan, yang butuh itu pertanian. Mau biar wes petani. Mati aja udah kalau kayak begitu sistemnya. Baru sekarang nih berubah nih. Semuanya masalah pupuk dikendalikan oleh Menteri Pertanian. Ini baru benar. Kalau Menteri Pertaniannya benar. Kalau Menteri Pertaniannya nggak benar kayak Menteri Pertanian yang kemarin, habis juga dipakai untuk permainan. Karena apa? Di sana ada subsidi pupuk. Persis seperti solar dan BBM lainnya. Kalau ada subsidi itu adalah empuk sekali. Karena harga subsidi itu setengah dari harga non-subsidi. Makanya kecenderungannya adalah penyelundupan, penimbunan, dan penyalahgunaan penyaluran. Walaupun sudah pakai RDKK. Tapi tetap saja. Kan nggak pernah selesai masalah pupuk. Masalah kelangkaan, masalah kekurangan. Karena subsidinya luar biasa. Harga pupuk subsidi dijual 2.250 per kilogram. Ya, oke. Harga pupuk non-subsidi, ini urea, khusus urea aja yang saya jelaskan. Itu terendah 9.500 tergantung daerahnya. Terendah 9.500. Coba bayangkan. Subsidi dibanding non-subsidi. Subsidi ini, ya namanya subsidi ya. Setengahnya dibayar oleh pemerintah dan untuk petani. Yang terjadi adalah
Perkebunan sawit itu tidak boleh pakai subsidi, pakainya non subsidi, ya. Kemudian pabrik-pabrik chemical yang memakai pengolahannya pakai urea itu juga tidak boleh pakai subsidi, pakainya non subsidi. Tak kasih clue ya nih ya Pak Menteri, tak kasih clue nih ya. Kecenderungan ini kemudian para distributor nakal dalam tanda kutip menyelundupkan ganti casing, ganti karung, atau tulisan subsidinya dihapus, repacking, kemudian dijual ke perkebunan. Ya, contoh konkret nyata waktu dulu, tapi sekarang perlu dikonfirmasi lagi. Gudang pupuk Pusri Lini 3 di Serang, kemudian turunannya ke distributor pupuk untuk wilayah Banten. Dulu, saya bicara dulu, itu ada yang diselewengkan, distributor ambil dari gudang Lini 3, pakai DO, kemudian dipindahkan ke salah satu gudang tertentu di Tangerang. Nah, dari gudang inilah kemudian direpacking, diganti dari subsidi menjadi non-subsidi, karungnya menjadi karung polos, tidak ada tulisan merah subsidi, itu dihapus. Setelah selesai, dari sini diangkut lagi satu ke Merak untuk nyebrang dijual ke Sumatera, sawit. Dan sebagian dikirim ke salah satu gudang lagi, pelabuhan di Tanjung Priok. Konon katanya yang di Tanjung Priok larinya ke Indonesia Timur dan ke perkebunan-kebunan lain di Kalimantan. Konon katanya. Tapi bahwa sampai gudang penggantian karung dari subsidi menjadi non-subsidi, info ini dulu itu A1. Nah, saya kasih clue tuh, permainannya tuh. Nah, ini terjadi kong-kalingkong diduga antara manajer gudang Lini 3 tersebut dengan para distributor. Sehingga mereka aman dan lancar. Petani melongo. Petani hanya menunggu. Kok nggak datang, kok nggak ada, kok nggak cukup, kok kurang. Itu yang terjadi. Pak Amran, coba investigasi. Masih seperti itu apa enggak? Ya, pasti kalau diinvestasi enggak ya. Itu sering terjadi. Permainannya seperti itu. Pola-polanya seperti itu. Mau ditambah berapapun, ya hanya akan membuat buncit perut para distributor dan manajernya. Petani tetap aja langka, petani tetap aja kurang. Pantes kan? Marah di atas panggung, pantes kan? Pak Amran bilang, loh ini sudah dari Januari, udah ditambah 100%. Masa masih kurang juga? Masa masih langka juga? Edian enggak? Edian lah, masa enggak? Itu rantai penyelewengannya Pak Amran, Bang Andi, ya. Dan ini dari tahun ke tahun, pergantian pemerintahan nggak pernah tuntas. Karena gua nggak diangkat Menteri Pertanian. Kalau gua yang diangkat, gua tahu gua sikatin habis itu. Termasuk di permainan pabrik pupuknya. Yang subsidi, non-subsidi itu. Dari sana sudah dimulai. Ini saya kasih clue-nya. Silahkan nyari bukti sendiri. Itu dulu, tapi nggak tahu sekarang. Ayo, mau kemana sekarang? Mau kemana sekarang? Koruptor, para perusak negara ini hanya untuk mementingkan perut sendiri, mengorbankan banyak petani. Mau kemana kalian sekarang larinya? Ayo. Kalau sudah dari presiden, komitmennya sama, sampai ke menteri, turunannya juga mempunyai komitmen yang sama, udah ke bawah mau ngapain sekarang kalian? Direktur nggak benar pecat, manajer nggak benar pecat. Itu udah paling benar. Itu gua banget itu. Udah nggak babi-bu, panggil, tanyain, insting kita jalan. Oh nggak bener ini. Besok kamu udahan ya. HRD siapin proses. Selesai urusan. Harus begitu cara memimpin. Nggak usah babi-bu. Nggak perlu investigasi. Nggak perlu menunggu berkekuatan hukum tetap. Aduh, gua kesel banget nih kalau udah masuk proses hukum, nggak dipecat-pecat karena menunggu kekuatan hukum yang tetap. Nggak pernah baik negara ini kalau begitu caranya. Seumur-umur nggak bisa pernah baik. Dan kita sudah mengalami itu dan menyaksikan itu. Apa-apaan cara kerja kayak begitu. Ini jos Menteri Pertanian. Ayo Bang Andi, lanjutkan. Masyarakat mendukung, kasihan petani. Ini teriak-teriak swasembada pangan, pupuk kalau masih langka terus. Buat apa? Hajar terus sampai habis. Banyak banget permainannya, karena ini subsidi.
Sama dulu, taubahnya subsidi solar yang masih gila-gilaan. Itu penyelewengan solar juga banyak banget. Modusnya hampir sama. Hampir sama modusnya. Dijual ke industri. Itu banyak banget orang perutnya buncit bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa berkali-kali lipat. Itu permainannya. Jadi permainannya itu ada di manajer pupuk ke bawah kerjasama dengan distributor. Nah, tentu aparat setempat yang perlu dilibatkan dan harus bersih juga. Jangan aparat yang bisa diajak kong-kalingkong juga. Percuma juga. Gue masih inget nggak ya gudang pupuk yang dulu dipakai ganti karung itu. Di Tangerang pokoknya. Gila. Memang gila. Udah bikin muak beneran kondisi kayak begini nih. Kasihan petani. Petani nggak bisa mampu berbuat apa-apa. Selain menunggu, dan nunggu. Akhirnya apa? Umur tanaman jalan terus, sampai panen pupuk telat, gagal panen lagi. Gila kan? Itu problemnya dari dulu. Oke ya teman-teman, kita perlu mendapatkan gebrakan yang seperti ini dan pemimpin yang komitmennya tinggi. Mudah-mudahan menteri-menteri terpilih era Prabowo ini sekurang-kurangnya seperti Pak Andi Amran Sulaiman ini. Good job Pak Andi Amran Sulaiman. Teruskan, masyarakat mendukungmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.